Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Untuk sekian lama kita tidak bincang-bincang ya. Mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu saya sedang sibuk dengan beberapa teman. Kami menjadi volunteer di sebuah lembaga pemasyarakatan. Di sana kita memberi pelayanan untuk sebagai tempat curhat tentang perilaku orang-orang di lembaga itu, juga tentang kebutuhan batin mereka, yang mana kebutuhan itu tidak semua disediakan oleh negara. Baiklah teman-teman, berangkat dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, untuk hari ini saya mengambil topik bincang-bincang kita adalah tentang depresi. Mengapa depresi ya? Teman-teman, depresi bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan depresi ini tidak mengenal status sosial seseorang. Dan untuk alasan apapun, depresi tidak mengenal itu semua. Jadi ketika seseorang mengalami depresi, seseorang itu akan merasa sedih berkepanjangan, bisa putus asa, dan juga terkadang tidak punya motivasi untuk menjalani hidup. Memang banyak orang menganggap bahwa depresi sesuatu yang sepele, tapi nyatanya berbeda dengan yang dirasakan oleh penderita. Teman-teman, akibat depresi, jangankan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain maupun keluarga sendiri saja terasa begitu berat. Kenapa? Contoh nih, seseorang yang sedang depresi akan sulit bercerita atau curhat kepada keluarganya atau teman dekatnya yang memiliki kenangan buruk tentang kata depresi. Biasanya orang yang dicurhati, dia akan mengatakan dan seringnya juga akan menyalahkan si penderita. Dia akan bilang, "Kamu sih terlalu lebay, kamu sih terlalu baper, kamu sih terlalu punya ambisi tinggi, makanya jadi orang jangan terlalu aneh-aneh." Jadi biasanya orang yang dicurhati itu selalu menyalahkan, lalu membuat si penderita ini semakin tak berdaya. Jadilah si penderita akan enggan untuk bercerita pada orang-orang dengan tipikal seperti itu. Jadi berarti keluarga terdekat sekalipun belum tentu bisa menanganin anggota keluarga dia yang lain yang sedang menderita depresi. Jadi sekarang teman-teman, kalau Anda diberi kesempatan untuk memilih, maukah Anda jadi penderita depresi ataukah Anda mau jadi konselor? Pilihan yang sulit kan? Karena sekalipun kita mau jadi konselor, kalau kita tidak mempunyai rasa empati atau peduli pada orang lain, akan sama saja. Mengapa demikian? Iya, karena seorang konselor itu dia minimal harus punya rasa empati, dan paling tidak juga lebih tepatnya dan lebih mantap itu seorang konselor itu pernah juga mengalami depresi, sehingga dia tahu betul perasaannya ketika orang itu depresi, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, merasa serba badannya sakit semua, merasa tidak bisa makan, merasa hal-hal buruk yang lain yang terjadi pada dirinya secara fisik maupun mental. Begitu teman-teman. Jadi kalau memilih jadi konselor pun minimal kita ini harus mempunyai dua telinga yang lebih lebar dari normal yang ada di tubuh kita. Karena seorang konselor itu harus menjadi tempat curhat dan tempat orang-orang penderita untuk berbicara. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mendengar masalahnya dulu. Lalu di tahap ini memang si konselor ini harus lebih sabar dan harus berpikir nalar dan juga perasaan mengasihi. Teman-teman, lalu selanjutnya
Untuk menangani pasien penderita depresi, apa yang harus dilakukan? Dengan berjalannya waktu, orang-orang yang menderita depresi, dengan kita sering memberi mereka pengarahan, memberi mereka saran, memberi mereka perhatian dan kasih sayang, alasan-alasan penyebab depresi mereka pun mereka akan dengan sadar mereka akan menguraikan sendiri. Lalu perasaan yang depresi pun akan sewaktu-waktu dan berjalannya waktu juga bisa berangsur berkurang dari hari ke hari. Tentunya tidak ada lagi faktor depresi yang menambah lagi saat mereka sudah berubah atau belajar untuk menerima kondisi menerima kondisi dirinya dan lingkungannya dia itu. Depresi itu penyebabnya dari berbagai alasan, seperti depresi karena kehilangan pekerjaan, depresi karena ditolak cintanya, depresi karena difitnah, depresi karena pasangannya berselingkuh. Jadi, untuk hal-hal penyebab alasan yang sudah saya sebutkan ini, bagi teman-teman yang mungkin saat ini di luar sana ada yang sebagai penderita depresi, ada juga yang sedang sebagai konselor. Yuk mari kita belajar untuk bagaimana menyikapi setiap kondisi yang kita hadapi di dunia nyata ini. Teman-teman, untuk menjadi orang yang lebih cepat move on dari depresi, paling tidak sebagai pasien penderita, Anda menyadari itu semua, lalu mau dengan sadar berubah, menerima kenyataan sebagai takdir hidup, dan merenungkan semua yang telah terjadi itu sebagai perjalanan menuju manusia baru yang punya pribadi yang utuh. Artinya pribadi yang mengerti kebutuhan batinnya, juga kebutuhan fisiknya. Dan hiduplah menurut apa yang dirimu dan jiwamu inginkan. Jangan menjadi orang lain. Jangan berusaha untuk mengiyakan segala pendapat orang lain. Karena orang lain itu pribadi yang lain yang punya selera yang berbeda dengan kita. Setiap orang itu mempunyai pribadi yang unik. Jadilah dirimu sendiri ya teman-teman, supaya kau terhindar dari depresi. Dan tetaplah berdoa, mohon bimbingan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, supaya kita selalu dilindungi dan diberi hidayah, diberi keberlimpahan jiwa dan raga. Demikian ini ya teman-teman yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi untuk topik yang lain. Sepertinya topik depresi ini kalau kita bedah akan banyak sekali pembahasannya. Jadi kita akan bagi di beberapa subtopik supaya kita lebih paham tentang bagaimana kita bersikap dalam dunia nyata di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, dan semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalam.